orang yang mau tersebut, sebentar. Tidak ada orang yang mau dilakukan kekerasan seksual. Justru memanggil pelakunya untuk bertemu tatap muka. Kalau dalam berkas perkara ada fakta yang dihilangkan dari pernyataan tadi. Fakta yang mana? Ada fakta yang dihilangkan dari pernyataan tadi. Fakta yang mana? Fakta yang dihilangkan adalah misalnya ketika Bu Putri lagi tidur di ruang tamu dan kemudian J mencoba untuk menggendong Bu Putri ke atas dan kemudian Bu Putri menolak. Ini kewajiban kita semua sebagai advokat, juga kewajiban kita untuk jangan membuka juga secara dipotong objektif. dengan menghilangkan alat-alat bukti. Kewajiban kita untuk jangan membuka juga secara dipotong objektif. dengan menghilangkan alat-alat bukti. Itu juga penting. Terkait dengan penghilangan alat bukti, itu sudah diakui oleh klien kami. Makanya disebut sebagai fase skenario. Jangan juga FS dan dipotong kemudian dengan menyita Putri seluruh handphone sehingga call data record itu tidak bisa. Reskrim juga punya kewenangan meminta keterangan ahli, melakukan permintaan asesmen psikologi forensik. Jaksa juga nanti berkewenangan untuk membuktikan itu. Para penasehat hukum juga punya hak untuk mengajukan ahli. Itu yang harus kita uji di persidangan. Bukan dalam konteks pokoknya ini. Itu dalam hal yang keliru dalam proses persidangan ini adalah kalau persidangan dibangun dari asumsi, hipotesa yang tidak berdasar. Makanya saya mengajak kita semua untuk melihat visum yang mana yang Anda gunakan, visum pasca 1 hari ataupun beberapa jam setelah terjadi dugaan kekerasan seksual. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Makanya saya bilang, ini hanya bisa terkonfirmasi kalau ada visum dan asesmen psikologi. Yang ada apa? Visum tidak ada. Kami juga paham. Tanggal 8 Juli ada visum. Konteks peristiwa di Magelang, kami mengidentifikasi dan menemukan ada 4 bukti. Ada dugaan kekerasan seksual terhadap Bu Putri Chandrawati di sana. Jadi rangkaian inilah yang kami buka. Gantian, silakan Bang Martin. Jadi gini, mengenai motif sudah clear. Bapak Muhammad Mustafa, ini profesor nih, bukan ahli kriminolog yang ketika ditanya, jawab pakai hukum pidana ya, ataupun jawabnya dengan ilmu bahasa. Dia bilang bahwa motif sudah jelas. Ada informasi ya, tapi dia bilang informasi pemerkosaan nih, yang disampaikan kepada terdakwa Ferdi Sambo sehingga memprovokasi yang bersangkutan, sehingga marah. Tapi marahnya bukan marah yang spontan, tapi marah yang bisa merencanakan. Nah kalau kita kaitkan dengan dalilnya si Febri ini ya, yang mengatakan ada pemerkosaan, sayangnya sudah rontok. Kenapa? Tidak ada visum. Lalu yang kedua, rumah Magelang ini kan mereka kuasai. Yang namanya pemerkosaan pasti ada jejak DNA. Bisa nggak mereka buktikan? Ada nggak di 35 bukti yang mereka sampaikan? Nggak ada. Yang mereka buktikan apa? Foto pergi ke klub malam, yang tidak ada hubungannya. Apakah kalau orang ke klub malam bisa dibunuh? Apakah kalau orang ke klub malam berarti dia pemerkosa? Apakah kalau orang ke klub malam bisa dibunuh? Apakah kalau orang ke klub malam berarti dia pemerkosa? Kalau memang benar seperti itu, maka Daden harus dibunuh juga. Dan kalau memang benar seperti itu, saya pikir hampir 90% advokat di Indonesia ini harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka suka ke klub malam juga. Makanya, coba tanya sama rekan Febri, pernah nggak ke klub malam? Poinnya adalah gini, kenapa kok si Putri menyangkal bahwa dia yang menyuruh Ricky Rizal mengambil uang di rekening Joshua? Itu loh. Berarti kan sekarang nih nanti nih, Ricky itu bisa lagi didakwa lagi dengan pasal baru, pencurian dengan kekerasan. Nah, saya mau nanya nih sama rekan kita, adik kita, Mbak Zena, bagaimana ini? Ini orang yang mungkin dalam tanda petik ya, yang sedang kalian ringankan, justru berbalik menyerang kalian, itu gimana tuh? Itu serem loh, hati-hati. Ini rekan Martin ini nggak nyambung dari tadi. Kita bicara soal hajar kita membuka dua arah biar adik kita ini juga berbicara. Soal manipulasi dan segala macam. Saya ingin coba berpikir itu runtut, Mas. Berpikir itu runtut. Kalau persoalannya fakta, sebentar, Bapak-bapak, sebentar. Saya bahwa keterangan Ferdi Sambo dan Putri ini suka halusinasi. Tadi disampaikan oleh rekan kita ya, bahwa katanya sangat dekat. Apa kata si Putri terhadap si Joshua? Dia hanya supir saya. Padahal ada jejak digital yang mengatakan bahwa dia best bodyguard, special you are. Lalu apa? Ketika pasca meninggal katanya apa? Dia nyari-nyari dokumen itu. Nyari dokumen Bayangkari. Kok bisa ada di tempat Joshua? Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh keluarga Joshua. Bahwa Joshua itu sampai begadang-begadang. Ngurus apa? Report keuangan Bayangkari tersebut. Bahwa Joshua itu sampai begadang-begadang. Ngurus apa? Report keuangan Bayangkari tersebut. Jadi menurut saya
harus sesuai rekan. Apa yang Anda sampaikan itu harus adalah bukti terdakwa sampaikan bahwa juga di depan ada hubungan persidangan. informal antara Bu Putri, Pak Ferdi Sambo dengan para ajudannya. Kenapa dibantah itu Justru keterangan itu Herodia, terkonfirmasi. BAP-nya? Tapi poin yang krusial, yang jadi poin di sini tentang kata hajar dan tembak, itu kalaupun kalaupun kata hajar, Anda kan nggak hadir di sidang ya. Kalau saya kami memantau terus, beracara kita di yang proses menggolkan klien persidangan. you.